Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube gue, Elgiawan Official TV. Nah, kali ini gue bakalan menceritakan atau membagikan tips dan sedikit perbedaan antara handshake dan video call. Sebelumnya, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan loncengnya dinyalakan. Oke, gue bakalan membagikan sedikit aja gitu, sedikit tips dari gue dan sedikit juga perbedaan antara handshake dan video call. Nah, yang pertama yang pertama bakal kita kupas adalah perbedaannya dulu ya, perbedaan antara handshake dan video call. Yang pertama perbedaannya adalah video handshake ini kan dirayakan selama 3 bulan sekali ya gitu kan ya, dari bulan Desember berputar gitu kan ya, dari bulan Maret, April, Mei ke Mei, Juni, Juli, bisa ke Juni, Juli gitu ya, Agustus, September, Oktober bisa aja Desember itu lebih bisa ke Desember atau ke November akhir gitu kan ya, tergantung tergantung pihak penyelenggara, dalam hal ini adalah manajemen JKT gitu kan ya. Dari kalau untuk video call sendiri mungkin ini bisa dikatakan 1 bulan sekali atau apa gitu ya, tergantung ketersediaan slot membernya gitu. Itu yang menjadi perbedaan pertama, perbedaan yang paling gampang. Yang kedua, handshake ini kan diadakan di venue, dalam artian di di venue yang udah ditentukan. Kayak misalkan untuk tahun 2000, tiap tiap bulan pasti beda-beda kan ya, atau enggak sama gitu kan ya. Misalkan gue pertama kali handshake itu di Bikasoga Desember, dan sisanya pasti di Jakarta. Kalau nggak di Jakarta gitu kan ya, kalau nggak di Balai Kartini ya di mana gitu ya, dan terakhir itu kalau nggak salah di Smesco ya, di Smesco daerah dekat-dekat Tendean, Jakarta Timur gitu kan ya. Kalau untuk video call ini memang tidak ada venue gitu. Maksudnya kan video call ini tuh hanya melalui media Zoom. Nah, jadi pada saat kita melakukan pembelian, pastinya kan beda. Pasti kan kalau di kalau di handshake itu kan, handshake festival itu kan sudah dikasih tahu kan ya gitu kan, arah apa namanya arah ke lokasi handshake dari tempat teman-teman gitu kan ya. Kalau dari kalau untuk video call mungkin dikasih linknya pada saat teman-teman sudah melakukan pembayaran. Untuk tips and trik pembeliannya, teman-teman bisa cek di video saya, tutorial pembelian tiket lah, poinnya gitu ya. Karena kan itu kan sistemnya bisa saja teman-teman membelinya melalui poin itu kan. Untuk satu 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 tiket poin handshake, poin video call itu satu orang ya, itu satu orang satu member gitu kan ya. Nah gitu aja sih kalau misalkan perbedaan antara oh ya, satu lagi, perbedaan antara handshake dan video call itu ada pada timekeepernya. Biasanya kan kalau di handshake itu di di handshake itu kan, kalau kita lagi berinteraksi dengan member, kita kita baru aja salaman. Nah, si petugas timekeepernya ini langsung masih tepukan waktunya sudah selesai kan gitu, gantian sama yang lain. Kalau untuk video call
biasanya si petugas timekeepernya juga biasanya kayak kemarin pengalaman video call sama Vioni gitu kan, si mbaknya ini ngasih tahu gitu kan kalau saya ini harus segera masuk ke waktu video call gitu kan, waktu yang udah ditentukan dalam video call. Nah setelah itu muncul nanti muncul ada layar JKT gitu, layar JKT di layar Zoom teman-teman, nanti bakal diarahkan langsung sama member untuk mulai berinteraksi. Nah nanti pada saat teman-teman sudah melewati waktu yang udah ditentukan timekeeper, maka teman-teman sudah selesai itu, dalam artian sudah selesai melakukan interaksi dengan member. Persamaannya adalah persamaan yang menurut gue ini adalah sama aja gitu, maksudnya sama-sama punya tata tertib dalam hal berinteraksi gitu kan ya. Tidak ngobrol tentang yang yang dirasa member ini tuh nggak nyaman gitu. Maksudnya nggak nyaman tuh apa bang? Nah jadi lo misalkan ngomongin lo kapan graduate gitu kan, itu udah nggak nyaman banget sih sebetulnya. Nah pokoknya kalian ngomong kalian baca lagi peraturan ketika handshake atau video call gitu. Apa aja sih yang boleh sama yang nggak boleh. Kalau yang nggak bolehnya itu kalau video call mungkin berkata-kata kasar ya gitu kan, berkata-kata kasar atau merekam, karena kan ini kan media Zoom gitu kan ya. Ini masuknya ke perbedaan sih, tapi gue masukin ke persamaan karena peraturannya poin-poin awalnya mungkin sama kan gitu ya, poin-poin utamanya gitu. Nah kenapa sih gitu kan, kenapa sih nggak boleh ngerekam? Karena pasti ada hak cipta kan gitu, ada hak cipta ada hak cipta yang pastinya bisa saja kalau misalkan dengan sengaja teman-teman merekam percakapan antara teman-teman dengan si membernya, mungkin pihak JOT bisa saja memberikan teguran keras buat teman-teman. Bisa saja ketika COVID ini sudah selesai dan kita bisa dipertemukan dalam pertemuan handshake, tiba-tiba teman-teman tidak bisa mengikuti kegiatan tersebut karena teman-teman sudah melanggar apa yang dituangkan dalam tata tertib itu gitu. Dalam artian padahal kan cuma ngerekam aja gitu kan buat nyenengin temen. Gue tahu gitu kan, buat nyenengin teman-teman yang belum pernah sama sekali handshake atau video call, baru pertama kali banget. Tapi ya teman-teman mesti paham dulu, mesti baca dulu peraturannya gitu. Gak bisa seenaknya main rekam aja gitu kan ada ada peraturan gitu. Terus yang berikutnya dari sistem durasi ya gitu, durasi teman-teman ketika berinteraksi. Perlu diingat ya teman-teman, misalkan teman-teman beli satu tiket itu 10 detik, bukan berarti satu tiket 1 menit. Salah. Kalau teman-teman beranggapan bahwa gue beli satu tiket baik itu handshake ataupun video call, bisa ngomong selama 1 menit, padahal kan di situ peraturannya teman-teman hanya diperbolehkan berinteraksi atau ngomong sama member atau salaman dengan member. Kalau handshake itu diperbolehkan selama waktu yang udah ditentukan dalam hal 10 detik. Balik lagi ke timernya, si timer ini bakalan memulai percakapan kita dengan member begitu
waktu yang sudah ditentukan sudah selesai, ya udah selesai. Jangan di apa namanya, jangan di apa namanya, jangan dilanjutin, kecuali kalau teman-teman beli tiketnya lebih dari satu. Misalkan teman-teman beli 10 tiket untuk satu member, bebas kalian mau ngomong apa aja gitu kan, selama bisa apa namanya, bisa eh apa namanya, selama bisa berani ngomong dengan member itu, ngomong yang bisa apa namanya, bisa si membernya ini tuh senang gitu kan. Terus kalau yang yang apa namanya, yang paling, terus apa tips-tipsnya, pertama ya kalian untuk handshake ya, untuk handshake itu sendiri mungkin peraturan pakai hand sanitizer mungkin sudah jauh-jauh hari sebelum covid gitu kan ya kan. Kalau orang Indonesia kan taunya gunakan hand sanitizer itu biar biar kita menjaga-jaga. Iya memang betul gitu kan ya, yang namanya peraturan menggunakan hand sanitizer itu kan biar tangan kita tetap bersih gitu kan ya. Kalau orang kalau zaman sekarang mungkin bersih dari virus ya gitu kan ya. Terus yang kedua, untuk handshake, untuk misalkan teman-teman sudah diperbolehkan handshake lagi gitu kan ya ketika covid sudah selesai, yang kedua adalah teman-teman mesti datang tepat waktu. Itu yang harus diperhatikan tuh. Maksudnya diperhatikan tuh kenapa gini, karena kan memang ya kalau misalkan lokasinya di Jakarta mungkin teman-teman bisa aja datangnya lebih awal gitu kan. Maksudnya buat teman-teman yang tinggal di Bekasi, di Bogor, di Tangerang, bisa aja datangnya tuh misalkan pintu venue handshake dibukanya jam 10, tapi teman-teman sudah ngumpul di venue handshake itu jam 8 gitu kan ya. Atau kalau misalkan di luar kota, taruhlah taruhlah di Bandung gitu kan, di Bandung di Bikasoga, mungkin ada yang benar-benar berangkat pagi pulang malam, atau mungkin teman-teman yang tinggalnya di daerah Surabaya, daerah Jogja, ada yang nginep di masjid itu ya. Jadi sedikit cerita nih gitu kan ya, ketika handshake di Bandung kan, selepas konser ke berapa ya, konser Believe kalau nggak salah, itu semua teman-teman dari Jogja, dari Surabaya, bahkan gue ketemu sama si John itu kan, si John dari Surabaya yang bersepeda gitu kan, dia pakai kaos mengejar Haruka, sampai enak banget itu kan, yang ngobrol sama Haruka gitu kan. Terus ada yang menginap di hotel, ada yang menginap di masjid gitu kan, tapi mostly kebanyakan mereka menginap di masjid. Sedangkan kita sebagai tuan rumah, ya kita mah pulang ke rumah masing-masing gitu kan ya. Kita sebagai tuan rumah gitu kan, dalam artian kota Bandung gitu kan ya. Nah terus dari venue pun mereka ada yang ngeteng ke sesama sesama regional gitu kan. Ada yang juga yang udah dari pagi gitu kan, dari pagi banget itu kan, dari pagi berangkat ke venue buat nunggu venue-nya dibuka gitu kan. Itu yang gua rasa luar biasa banget nih, teman-teman semua yang apa namanya, yang setia dari pagi gitu kan, dari pagi nunggu venue dibuka untuk meramaikan kegiatan handshake. Itulah keunikan JKT48 itu. Kalau ada idolanya di mana-mana ketika konser ataupun handshake, ataupun dulu tuh kalau nggak salah ada direct selling, selalu ada dan selalu nunggu di tempat pelaksanaannya gitu. Ini sih yang paling luar biasa. Nah itu ya,
Nah itu mesti teman-teman yang belum pernah, yang akan melaksanakan handshake nanti kalau misalkan sudah dibolehkan berkumpul gitu kan ya, jadi bisa jadi acuan bahwa event ini fans JKT ini bener-bener luar biasa. Venue belum dibuka udah pada ngumpul. Terus yang ketiga ya pastinya siapin budget ya. Siapin budget. Kalau lo nggak punya budget, lo mau ngapain? Lo mau kere-kerean? Jangan menghina diri sendiri. Kalau misalkan lo punya keinginan buat datang ke handshake tapi lo pengen handshake, lo nggak punya duit itu kan, pada lo nggak punya duit. Kalau lo nggak punya budget yang diharapkan, lo mending jangan gitu kan. Maksudnya lo jangan datang ke sana gitu. Tunggu minimal kan handshake itu kan bisa 3 bulan sekali ya. 3 bulan, misalkan 3 bulan sekali itu kan, dengan tempat bisa saja tempatnya beda-beda kan ya gitu. Kalau lu misalkan lu punya budget lebih ya lu bisa handshake sama siapa saja, mau foto to shoot sama siapa saja, bebas gitu ya. Nah yang paling penting ini, poin paling penting yang mesti teman-teman harus tahu gitu kan ya. Ketika hendak mengobrol, baik itu handshake ataupun video call, teman-teman pertama-tama tuh jangan gugup. Kenapa? Mungkin ya gue maklumi lah kalau misalkan teman-teman yang pertama kali yang baru ngefans JKT gitu kan, di era-eranya Gen 8, Gen 9 lah gitu kan ya, yang misalkan baru ngidolain JKT lah gitu. Pertama jangan gugup, terutama buat cewek itu kan, jangan gugup itu. Maksudnya itu jangan gugup tuh kenapa? Ya gue juga pertama kali handshake dengan Friska, dengan Melody, dengan Michelle, awalnya gugup, tapi satu lagi dengan Okta, awal-awal gugup, tapi lama-lama akhirnya gue sudah terbiasa gitu kan, sudah yang namanya berinteraksi itu kan kita ngobrol apa aja, yang penting si member ini senang gitu kan ya, senang kalau kita tuh datang gitu kan, kalau kita memberikan semangat positif gitu. Nah yang paling penting adalah ketika saat kita ngobrol, kembali lagi ke peraturan, jangan ngobrol yang nggak perlu dibicarakan gitu. Jangan ngobrolin apa yang menurut teman-teman itu sebetulnya nggak perlu. Pertama, kenapa? Pasti member bingung, ini orang ngomong apa sih gitu kan ya. Udah mau lu belinya 10 detik lu ngomong nggak penting gitu kan. Terus jangan misalkan gini, ketika timekeeper sudah mengatakan mbak, waktunya sudah selesai, udah langsung mundur, gantian sama orang lain. Kecuali seperti yang gue bilang tadi, kecuali kalau teman-teman punya tiket lebih dari 1, misalkan lu beli tiketnya, kalau beli tiketnya 10 aja, lu bisa ngomong tuh 1 menit puas gitu kan. Kalau lu beli tiketnya 100, ya saya sarankan teman-teman bagi-bagiin ke teman-teman yang belum handshake gitu kan. Itu salah satu keunikan JKT itu gitu, ada salah satu fans yang punya tiketnya lebih dari 10, misalkan ada 100, bagiin ke yang belum, untuk kasihan. Maksudnya biar inilah gitu kan, biar adil lah gitu kan. Masa iya sih 100 tiket satu member lo doang gitu kan yang ngomong kan, itu kan enak banget lo gitu kan ngomong sama member 1 jam kan itu kan ya. Nah jadi bagi-bagilah, kalau misalkan dia minimal bagi-bagi. Misalkan lu punya tiket kalau untuk handshake ya,
Lu misalkan punya tiket handshake sesi jam, sekarang tuh jam 2 ya, sesi jam 1 tuh sesi berapa gitu, sesi 4 ya, kalau sesi 2 kalau nggak salah. Sesi 2 membernya membernya siapa, lu bagiin nih, lu bagiin 100 150 lah atau berapa gitu, biar biar sama rata gitu. Nah itu yang penting lo harus tahu tempatnya. Dan yang paling akhir adalah, tips paling akhir adalah, usahakan kalau lo misalkan lo rumahnya di Bandung, ya lo naik kereta. Tapi kalau tempatnya di Bandung, ya lo naik angkot. Itu aja sih. Ya, itulah tadi sedikit perbedaan antara persamaan dan perbedaan, dan tips supaya teman-teman bisa paham bagaimana dan apa aja harus dilakukan ketika handshake ataupun video call. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya, dan salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.